Pemerintah menyiapkan sejumlah penyesuaian kebijakan terkait program makan bergizi gratis. Di antaranya penghentian sementara pembukaan dapur atau SPPG baru, serta optimalisasi penerima manfaat di berbagai wilayah. Beberapa yang sudah kita dengar, misalnya pertama bahwa akan ada penghentian pembukaan SPPG ya yang baru, jadi fokus untuk yang sekarang sudah ada. Kemudian penghitungan insentif yang dikembalikan pada metode yang sebelumnya, yaitu berdasarkan penerima manfaat. Menurut laporan atau menurut rapat yang sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu di Kemenkopangan, hitungannya bisa menghemat sampai kurang lebih 1 triliun setiap bulannya. Artinya setahun itu bisa 12 triliun. Pemerintah pastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan di tengah polemik yang melanda Badan Gizi Nasional. Kepala Staf Kepresidenan menyebut pergantian pimpinan menjadi langkah memperkuat tata kelola program. Pergantian pimpinan BGN dan proses hukum yang saat ini berjalan menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap masalah yang terjadi. Presiden memastikan bahwa program makan bergizi gratis tetap dilanjutkan, karena program ini menyangkut kebutuhan dasar rakyat, terutama anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan. Kita tidak boleh berhenti hanya karena ada masalah, tetapi justru harus belajar dari masalah itu, memperbaiki sistemnya, dan memastikan manfaat program tetap sampai kepada masyarakat. Saat ini, pelaksanaan program sudah mulai diperbaiki dengan tata kelola yang lebih bersih. Roy Suryo dan Dr. Tifa ditahan Polda Metro Jaya terkait kasus ijazah Jokowi. Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangkap di kediaman mereka masing-masing pada Jumat pagi. Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa dan Roy Suryo ditahan Polda Metro Jaya Jumat pagi. Penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa terkait status mereka sebagai tersangka kasus dugaan penyebaran berita bohong ijazah palsu Joko Widodo. Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangkap di kediaman mereka masing-masing pada Jumat pagi. Sejak November 2025 lalu, Polda Metro Jaya telah menetapkan total 8 tersangka dalam kasus ini. Pada klaster pertama terdapat 5 tersangka yang ditetapkan polisi, yakni Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, Muhammad Rizal Fadila, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis. Sementara pada klaster kedua terdapat 3 tersangka, yakni Roy Suryo, Rismon Haseolan Sianipar, dan Tifa Fauzia. Seiring berjalannya kasus ini, status para tersangka turut berubah. Egy Sujana, Damai Hari Lubis, dan Rismon Sianipar kini telah dibebaskan dari proses hukum setelah penyidik menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan. Surat ini diterbitkan karena 3 tersangka tersebut sepakat menuntaskan proses hukum melalui jalur restoratif justice. Usai ditangkap, Roy Suryo dan Dr. Tifa dibawa keluar Mapolda untuk jalani pemeriksaan kesehatan. Roy Suryo dan Dr. Tifa akan menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Polri. Pemeriksaan kesehatan ini sebagai salah satu syarat untuk proses pelimpahan berkas dan tersangka ke kejaksaan. Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangkap pagi tadi di kediamannya masing-masing. Polda Metro Jaya menegaskan penahanan Roy dan Tifa merupakan bagian dari proses penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Polda ke JPU, Kejaksaan Tinggi DKI. Para tersangka selanjutnya akan menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum persidangan digelar. Kami dari penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah melakukan pengamanan terhadap para tersangka, yaitu Saudara RS dan Saudari TF, sebagai bagian dari rangkaian proses untuk melaksanakan penyerahan atau pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI.
Pemirsa, berikut pernyataan kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa Refli Harun yang saat ini sudah berada di Polda Metro Jaya. Kalau ditangkap dan ditahan, tapi ini kan hal yang terkait sesuatu yang debatable. Masih berdebat kita, apakah yang dilakukan Mas Roy dan Dr. Tifa itu adalah benar pencemaran nama baik, benar fitnah. Bagaimana kalau memang ijazah itu memang benar-benar tidak ada, seperti yang dikatakan Bonato Asilalahi, atau ijazah itu memang benar-benar palsu. Apalagi kemudian tim pemburu ijazah palsu itu sudah melaporkan beberapa pihak yang diduga juga terlibat dalam proses pembuatan. Jadi ini kan dalam proses pembuktian yang belum tentu klien kami salah, ya kan? Bahkan kalau saya sebagai lawyernya mengatakan klien kami sama sekali tidak salah. Dan kami yakin bahwa memang betul yang namanya 99,9 ijazah itu palsu. Nah, karena itu sekali lagi kami protes keras terhadap penangkapan dan penahanan ini. Apalagi dilakukan ketika Dr. Tifa hendak ujian disertasinya, seminar hasil. Pukul 8 dia mau ujian, pukul 7 dia ditangkap. Padahal dia mau pergi. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo berikan tanggapan terkait ditangkapnya Roy Suryo dan Dr. Tifa. Jokowi mengaku siap menunjukkan ijazah asli miliknya. Di kediaman Solo pada hari Jumat, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan ijazah asli miliknya secara langsung di hadapan majelis hakim saat persidangan. Hal ini dilakukan setelah kepolisian melakukan penangkapan terhadap pakar telematika Roy Suryo dan Dr. Tifa terkait perkara dugaan penyebaran berita bohong soal ijazah palsu milik Jokowi. Kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan. Karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan. Kita ikuti. Nanti Pak Jokowi rencana akan hadir langsung di persidangan? Iya, akan hadir. Jadi Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan? Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Masih di Polda ya Pak itu ya, ijazah? Iya, masih di Polda. Sebelumnya, Jokowi sudah pernah menyatakan siap menunjukkan ijazah asli miliknya dari SD, SMP, SMA, hingga kuliah. Jokowi menambahkan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang ada. Dari Solo, Jawa Tengah, koresponden Septiantoro iNews melaporkan. Usai menyampaikan orasi secara bergantian, perwakilan mahasiswa akhirnya diterima oleh pihak DPR RI. Sejumlah mahasiswa ini memasuki kawasan gedung DPR dengan pengawalan petugas keamanan. Para mahasiswa ditemui oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman, Ketua MKD DPR RI Nazarudin Dekgam, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa, dan anggota DPR RI Muhammad Rano Al-Falah. Yang pada intinya mereka menyampaikan aspirasi untuk diteruskan kepada pihak pemerintah, menyampaikan aspirasi kepada DPR dalam hal tugas pengawasan DPR. Tadi kami telah melakukan komunikasi, berinteraksi dengan sangat baik, dan karena memang kemudian waktu yang membatasi sehingga kemudian kami akan ke depan lebih banyak berkomunikasi dengan teman-teman dari adik-adik dari Pertama kami kita sampaikan bahwasanya menjaga stabilitas ekonomi, baik itu dari kebijakan fiskal atau moneternya, serta kestabilan harga bahan pokok dan juga BBM itu yang menjadi concern utama kami. Tadi kita sampaikan dan disampaikan beberapa komitmen dari pihak eksekutif tadi ditelepon langsung oleh jajaran pimpinan Dewan yang harapannya bisa kita tunggu janjinya beberapa waktu ke depan untuk bisa kita soal tadi tuntutan pertama apa BBM, terutama kenaikan pertamax, terus juga terkait dengan soal BBM bersubsidi yang langka. Tadi Pak Dasko sudah juga komunikasi dengan Menteri SDM, didengar langsung juga dengan teman-teman dari mahasiswa, dan Menteri SDM berjanji akan memenuhi kebutuhan BBM subsidi yang langka hasil temuan dari rekan-rekan mahasiswa itu dalam waktu yang singkat.